Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang penempatan maf'ul bih dalam penulisan susunan kalimat. Pada umumnya, susunan yang normal di dalam jumlah fi'liyah yaitu fi'il, selanjutnya fa'il, dan kemudian diikutin dengan maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz akala Muhammadun ruzzan. Akala makan Muhammadun, siapa Muhammad, ruzzan kepada nasi. Akala ini adalah kalimat fi'il. Setiap fi'il butuh kepada pelaku dan pelaku itu adalah fa'il. Di sini lafaz Muhammad berkedudukan sebagai fa'il, maka lafaz Muhammad di sini wajib dibaca rofa. Sehingga dalam susunan ini Muhammad akan dibaca Muhammadun. Karena memang lafaz akala di sini adalah merupakan fi'il muta'addi yang butuh kepada objek atau sasaran, maka dalam hal ini lafaz ruzzan dijadikan maf'ulnya atau sasaran daripada lafaz akala. Karena memang lafaz ruz di sini berkedudukan sebagai maf'ul, maka dia wajib dibaca nasab, sehingga di sini akan dibaca ruzzan. Susunan normal seperti ini manakala antara fa'il dan maf'ulnya di sini sama-sama terdiri dari isim dhohir. Namun dalam beberapa hal ada kalanya fa'il wajib didahulukan dari maf'ul bihnya dan sebaliknya, yaitu maf'ul bih wajib didahulukan dari fa'ilnya dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fa'ilnya wajib muqaddam atau wajib didahulukan dari maf'ulnya. Sehingga dalam susunan ini maf'ul bih jatuh setelah fa'ilnya. Yang pertama yaitu apabila antara fa'il dan maf'ulnya ini sama-sama berupa isim maqsur. Isim maksur adalah kalimat isim yang huruf akhirnya berupa huruf alif. Contohnya seperti lafaz doroba Mustafa Aisyah. Doroba memukul Mustafa, siapa Mustafa? Aisyah, kepada Aisyah. Di sini terdapat lafaz Mustafa dan lafaz Isa yang kedua-duanya merupakan isim maksur karena kedua lafaz ini diakhirin oleh huruf illat alif. Dalam susunan ini yang dijadikan fa'il adalah kalimat yang pertama, sementara maf'ulnya adalah kalimat yang kedua. Di sini fa'il wajib didahulukan dari maf'ulnya. Manakala yang dikehendakin lafaz Isa ini sebagai maf'ul, maka lafaz Isa ini tidak boleh mendahului lafaz Mustafa. Kenapa? Karena manakala lafaz Isa di sini mendahului lafaz Mustafa, maka dikhawatirkan yang menjadi fa'il itu bukanlah Mustafa melainkan Isa. Jadi manakala susunan ini berubah menjadi doroba Isa Mustafa, maka orang-orang yang akan membaca memiliki pengertian dan pemahaman bahwa yang memukul di sini adalah Isa, bukanlah Mustafa. Kenapa? Karena tidak ada qarinah atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Mustafa lah yang menjadi fa'il, sementara Isa akan dijadikan maf'ul. Karena kedua lafaz ini sama-sama berupa isim maksur. Jadi dalam susunan ini fa'il wajib didahulukan. Artinya siapapun yang jatuh setelah fi'il maka dia akan berkedudukan sebagai fa'il, sementara kalimat yang jatuh setelahnya akan menjadi maf'ulnya. Dalam susunan yang pertama yang menjadi fa'il itu adalah Mustafa, sementara maf'ulnya adalah Aisyah. Dan dalam susunan yang kedua yang menjadi fa'il itu haruslah Aisyah, sementara yang menjadi maf'ul ini haruslah Mustafa. Jadi ini fa'ilnya, sementara yang ini adalah maf'ulnya.
Sekali lagi, manakala yang dikehendakin sebagai fa'il itu adalah Mustafa, maka gunakanlah susunan yang pertama ini. Tetapi manakala yang dikehendakin sebagai fa'ilnya itu adalah Aisyah, maka gunakanlah contoh yang kedua. Tidak bisa kita menggunakan contoh yang pertama dan menginginkan Aisyah sebagai fa'il. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yang kedua, manakala yang terdiri dari isim maksud itu adalah salah satunya saja, sementara lafadz yang lainnya di sana tidak berupa isim maksud, maka dalam hal ini boleh dibolak-balik selama di sana terdapat qarinah yang menunjukkan mana fa'ilnya dan mana maf'ulnya. Jadi yang kedua ini boleh bolak-balik. Contohnya seperti lafadz doroba Khalidun Musa. Doroba memukul, Khalidun siapa Khalid? Musa kepada Musa. Di sini dikehendakin dalam susunan ini bahwa yang dijadikan fa'il adalah Khalidnya, bukan Musa. Manakala lafadz Musa di sini diletakkan sebelum Khalid, maka pemahaman yang ada pun tetap tidak akan berubah. Misalkan lafadz doroba Khalidun Musa menjadi doroba Musa Khalidun, maka orang yang membaca tetap akan memberikan pemahaman bahwa di dalam susunan yang kedua ini Khalidlah yang akan dijadikan fa'il, sementara Musa ini akan dijadikan maf'ul. Kenapa? Karena di sini ada qarinah bahwa lafadz Khalid ini pantas untuk dijadikan fa'il. Manakala Khalid ini dijadikan sebagai maf'ul, maka setelah dal pada lafadz Khalid itu biasanya terdapat alif yang memberikan tanda bahwa lafadz Khalid ini dalam keadaan nasab, sehingga ini akan dibaca Khalidan. Karena memang pada lafadz Khalid ini tidak terdapat alif, maka di sini kecenderungannya akan dibaca Khalidun, bukan Khalidan. Oleh karena itu, seorang yang membaca di dalam susunan yang kedua ini akan menjadikan Khalid sebagai fa'il, kemudian lafadz Musa ini akan dijadikan maf'ul. Akan tetapi, manakala tidak terdapat qarinah yang menunjukkan mana fa'ilnya dan mana maf'ulnya, sekalipun yang berupa isim maksud hanyalah salah satunya, maka tetap tidak boleh dibolak-balik. Artinya, fa'il harus didahulukan dari maf'ulnya. Contohnya yang tidak boleh dibolak-balik seperti lafadz doroba Ahmad Musa. Dalam susunan ini, yang berhak dan yang pantas untuk dijadikan fa'il itu adalah lafadz Ahmad. Dan lafadz Musa tidak bisa dijadikan sebagai fa'ilnya. Tidak bisa kita mengatakan doroba Ahmad Musa dengan maksud bahwa Musa ini dijadikan fa'il, sementara Ahmad di sini dijadikan maf'ulnya. Kenapa? Karena pada kedua lafadz ini tidak terdapat qarinah. Artinya, lafadz Ahmad bisa dijadikan fa'il sekaligus dia juga bisa menjadi maf'ul. Demikian juga lafadz Musa bisa dijadikan sebagai fa'il dan lafadz Musa ini pula bisa dijadikan maf'ul. Karena lafadz Ahmad ini kedudukan penulisannya sama dengan Musa. Pada lafadz Ahmad tidak terdapat qarinah manakala dia itu dijadikan sebagai maf'ul bih. Beda halnya dengan lafadz Khalid. Khalid ini adalah termasuk dari isim mufrad yang munsorif yang dapat menerima tanwin, sehingga manakala lafadz Khalid ini dalam keadaan nasab, maka biasanya setelah huruf dal di sini terdapat alif imad sebagai penyanggah sekaligus sebagai tanda bahwa lafadz Khalid ini akan dibaca Khalidan. Sementara untuk lafadz Ahmad, manakala dalam keadaan rofa, nasab maupun jer, ini bentuknya tetap karena lafadz Ahmad di sini termasuk dari isim ghairu munsorif, sehingga lafadz Ahmad tidak bisa diberi tanwin. Karena memang Ahmad tidak bisa diberi tanwin, maka manakala dia itu dalam keadaan nasab pun tidak terdapat alif setelah lafadz Ahmad ini. Sehingga dalam susunan ini lafadz Ahmad manakala dia didahulukan dari lafadz Musa, maka dia wajib dijadikan fa'ilnya.
tidak bisa dijadikan maf'ulnya seperti contoh yang kedua ini. Begitu juga manakala dibalik, doroba Musa Ahmad, artinya Ahmad ini jatuh setelahnya Musa, maka yang menjadi fa'il itu adalah Musa, bukan Ahmad. Ini adalah contoh dari lafadz yang tidak boleh dibolak-balik, sekalipun salah satu daripada kedua lafadz ini terdiri dari isim maksur. Karena dikhawatirkan manakala dibolak-balik akan terjadi kesalahan di dalam pemahaman makna. Selanjutnya, antara fa'il dan maf'ul bih itu boleh dibolak-balik manakala terdapat qarinah yang ada pada salah satu dari keduanya antara fa'il dan maf'ul bih, yaitu manakala di antara keduanya berbeda jenis. Seperti lafadz nasara Muhammadun Fatimah. Nasara menolong, Muhammadun siapa Muhammad, Fatimah kepada Fatimah. Dalam susunan ini yang pasti dijadikan fa'il itu adalah lafadz Muhammadun, sementara maf'ulnya adalah lafadz Fatimah. Sekalipun posisi daripada Muhammad dan Fatimah itu dibalik menjadi Nasara Fatimah Muhammadun. Dalam susunan ini maka lafadz Muhammad ini tetap dijadikan sebagai fa'ilnya dan tidak akan terjadi kesalahan di dalam pemahaman. Kenapa? Karena di sini terdapat qarinah dan qarinah itu ada pada bentuk dari fi'ilnya. Di sini fi'ilnya tidak terdapat tanda taknis yang menunjukkan bahwa pelaku daripada fi'ilnya itu adalah mudzakkar, dan dari kedua lafadz ini yang mudzakkar adalah lafadz Muhammad. Sehingga dimanapun posisi dari lafadz Muhammad di sini tetaplah dia akan dijadikan fa'il dan Fatimah tetap akan dijadikan sebagai maf'ulnya. Ini adalah contoh dari fa'il dan maf'ul bih yang boleh dibolak-balik karena memang ada qarinah. Kemudian boleh juga antara fa'il dan maf'ul bih itu boleh dibolak-balik manakala ada petunjuk atau qarinah secara makna. Contohnya seperti lafadz akala Musa al-halwa. Akala makan Musa siapa Musa al-halwa kepada manisan. Lafadz Musa di sini sebagai fa'il, sementara halwa di sini kedudukannya sebagai maf'ul. Dalam susunan ini yang menjadi fa'il atau pelaku pastilah lafadz Musa, bukan lafadz halwa. Sekalipun posisi daripada lafadz halwa di sini jatuh sebelum Musa, artinya dia mendahului lafadz Musa menjadi akala al-halwa Musa. Di manakah petunjuk atau qarinah yang ada? Qarinah atau petunjuk yang ada itu dalam segi makna yang ada pada lafadz akala. Lafadz akala di sini maknanya adalah makan, sementara yang bisa makan itu adalah Musa, bukan halwa. Halwa dipastikan akan menjadi sasaran dari perbuatan Musa, yaitu makan. Tidak mungkin kita menjadikan lafadz halwa di sini sebagai fa'il dan Musa sebagai maf'ulnya. Kenapa? Karena halwa ini pantasnya akan menjadi makanan, bukan menjadi sesuatu yang bisa makan. Jadi dalam susunan yang kedua ini, orang akan memastikan bahwa yang menjadi fa'il itu hanyalah lafadz Musa, bukan halwa. Akala makan al-halwa kepada manisan Musa siapa Musa. Kemudian hal yang selanjutnya yang mewajibkan fa'il didahulukan dari maf'ulnya adalah manakala keduanya sama-sama berupa isim mausul. Seperti lafadz doroba alladzi jaa alladzi indana. Doroba telah memukul, alladzi siapa orang, jaa yang telah datang siapa alladzi, memukul alladzi kepada orang, indana yang berada di sisi kami. Orang yang telah datang itu memukul orang yang berkumpul bersama kami.
Di sini lafadz alladzi yang pertama kedudukannya sebagai fa'il, sementara lafadz alladzi yang kedua di sini dijadikan sebagai maf'ul. Dalam susunan ini tidak boleh lafadz alladzi yang kedua ini dijadikan sebagai fa'il. Kenapa? Karena antara fa'il dan maf'ul bihnya ini sama-sama berupa isim mausul yang di sini tidak terdapat qarinah yang menunjukkan mana yang menjadi fa'il dan mana yang menjadi maf'ul. Sehingga dalam susunan ini lafadz yang wajib dijadikan fa'il adalah lafadz yang pertama atau yang didahulukan. Kemudian yang keempat, artinya fa'il wajib didahulukan dari maf'ul bihnya manakala keduanya sama-sama berupa isim isyarah. Contohnya seperti lafadz doroba, hadza, hadza. Doroba telah memukul, hadza siapa orang ini, hadza kepada orang ini. Lafadz hadza yang pertama yang sebagai fa'il, sementara lafadz hadza yang kedua yang sebagai maf'ul bih. Dalam susunan ini tidak boleh lafadz hadza yang pertama ini dijadikan maf'ul, sementara hadza yang kedua ini dijadikan fa'il. Kenapa? Karena di sini tidak ada qarinah atau tidak ada petunjuk. Sehingga dalam susunan ini fa'il wajib didahulukan dari maf'ulnya. Contoh lagi seperti lafadz doroba, haula'i tullab, ulaika at-talibat. Doroba telah memukul, haula'i tullab siapa mereka para siswa, ulaika at-talibat kepada mereka para siswi. Lafadz haula'i tullab ini wajiblah dijadikan fa'il, sementara lafadz ulaika at-talibat wajiblah dijadikan sebagai maf'ulnya. Tidak boleh lafadz ulaika at-talibat ini dijadikan sebagai fa'ilnya. Kenapa? Karena sama dengan contoh yang pertama, di sini antara lafadz yang pertama dan yang kedua ini sama-sama berupa isim isyarah yang tanda i'rabnya sama-sama dikira-kira. Kemudian yang selanjutnya, manakala antara fa'il dan maf'ulnya itu sama-sama berupa kalimat isim yang mudhof kepada ya mutakallim. Contohnya seperti lafadz doroba akhi sodiqi. Doroba telah memukul akhi siapa saudaraku, sodiki kepada temanku. Manakala lafadz akhi ini dikehendakin sebagai fa'il, maka dia wajib didahulukan dari lafadz sodiki. Kenapa? Karena kedua lafadz ini tidak ada qarinah. Tidak boleh kita mengatakan doroba sodiki akhi dengan maksud lafadz akhi ini dijadikan sebagai fa'il. Hal itu akan terjadi kesalahan di dalam pemahaman. Kemudian selanjutnya adalah manakala fa'il dan maf'ul bihnya itu sama-sama berupa dhamir muttasil. Contohnya seperti lafadz darabtuka. Darabtu telah memukul siapa saya, ka kepadamu. Dalam susunan ini yang dijadikan fa'il wajiblah dhamir tu. Kenapa? Karena antara fa'il dan maf'ul bihnya di sini sama-sama berupa dhamir muttasil. Dan yang ketujuh, manakala fa'ilnya ini berupa dhamir muttasil, sementara maf'ul bihnya berupa isim dhahir, maka wajiblah fa'il untuk didahulukan dari maf'ul bihnya. Contohnya seperti lafadz nasartu Muhammadan. Nasartu menolong siapa saya, Muhammadan kepada Muhammad. Di sini fa'ilnya berupa dhamir tu, yaitu dhamir muttasil, yang mana sifat daripada dhamir muttasil di sini selalu nempel dengan amilnya. Oleh karena fa'ilnya berupa dhamir muttasil, maka dia wajib didahulukan dari maf'ulnya. Ini adalah beberapa kondisi dan keadaan yang mewajibkan fa'il harus didahulukan dari maf'ul bihnya. Dalam artian maf'ul bih tidak boleh mendahului fa'ilnya.
Demikianlah pembahasan tentang posisi dari maf'ul bih yang pertama, di mana fa'il harus didahulukan dari maf'ul bihnya. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.